Selamat datang di video presentasi ekivalensi. Di video ini kita akan mempelajari konsep ekivalen atau kesetaraan. Nah, notasi dari ekivalen atau kesetaraan itu adalah sebagai berikut, yaitu tanda sama dengan, lalu terdapat suatu garis yang bergelombang di atasnya. Ini adalah notasi dari ekivalen. Nah, misalkan terdapat dua buah pernyataan majemuk, yaitu pernyataan majemuk A dengan pernyataan majemuk B. Lalu dikatakan bahwa kedua buah pernyataan tersebut ekivalen jika nilai kebenaran dari kedua buah pernyataan tersebut, nilai kebenarannya adalah sama. Maka kedua buah pernyataan majemuk tersebut disebut sebagai pernyataan majemuk yang ekivalen jika memiliki nilai kebenaran yang sama. Nah, agar kalian lebih mengerti, mari kita ke contoh. Nah, misalkan terdapat pernyataan majemuk berbentuk implikasi, yaitu jika P maka Q. Nah, tentu saja akan terdapat dua buah pernyataan sederhana, ya, P dengan Q. Mari kita lengkapkan tabel kebenaran implikasi ini. Nah, bentuk implikasi akan bernilai salah jika P-nya bernilai benar, Q-nya bernilai salah. Ya, jika pernyataan sebabnya bernilai benar, pernyataan akibatnya bernilai salah, maka implikasi tersebut bernilai salah. Ya, jika benar, maka salah akan bernilai salah. Sisanya itu akan bernilai benar, ya. Jika benar, maka benar akan bernilai benar. Jika salah, maka benar akan bernilai benar. Jika salah, maka salah akan bernilai benar. Nah, ini adalah tabel kebenaran dari implikasi. Sekarang mari kita cari pernyataan majemuk yang memiliki nilai yang ekivalen dengan pernyataan jika P maka Q, tetapi dalam bentuk disjungsi dengan kata perangkai atau. Nah, kita ketahui bahwa untuk kata perangkai atau tentu saja akan memiliki dua buah pernyataan yang dirangkai. Nah, lalu ciri-ciri dari disjungsi itu adalah disjungsi ini akan bernilai salah jika kedua buah pernyataan tersebut bernilai salah. Ya, salah atau salah akan bernilai salah. Sisanya itu akan bernilai benar. Maka di sini hanya akan terdapat satu yang bernilai salah, lalu tiga bernilai benar. Maka mari kita analisis yang bernilai salah, yaitu di baris kedua ini. Ya, karena kita perlu mencari kalimat majemuk atau pernyataan majemuk yang ekivalen dengan implikasi ini, yaitu benar, salah, benar, benar. Di sini juga harus benar, salah, benar, benar. Nah, maka kita perlu mencari bahwa nilai disjungsi ini di baris kedua harus bernilai salah. Nah, maka mari kita analisis. Di sini untuk pernyataan pertama haruslah bernilai salah, ya, salah atau salah akan bernilai salah. Nah, pernyataan pertama itu adalah P, di mana P bernilai benar. Maka kita perlu membuat nilai kebenarannya menjadi salah. Nah, maka caranya adalah tentunya dengan negasi dari P. Nah, maka negasi dari P itu akan bernilai salah. Atau Q itu telah bernilai salah. Maka ini adalah atau Q. Maka ini akan menjadi salah atau salah akan bernilai salah. Sisanya tentunya akan bernilai benar. Mari kita buktikan. Negasi dari P, yaitu negasi dari benar adalah salah. Salah atau benar akan bernilai benar. Ini adalah negasi dari P, yaitu benar atau benar akan bernilai benar. Lalu benar atau salah akan bernilai benar. Nah, maka jika kalian perhatikan, ini adalah benar, salah, benar, benar. Ini juga benar, salah, benar, benar. Nah, maka kita bisa sebutkan bahwa pernyataan majemuk jika P maka Q itu akan ekivalen dengan negasi P atau Q. Ya, semoga kalian mengerti konsep dari ekivalen. Nah, agar kalian lebih mengerti, mari kita ke contoh lagi. Misalkan kita perlu mencari kalimat majemuk atau pernyataan majemuk yang ekivalen dengan dua buah pernyataan ini, tetapi dalam bentuk konjungsi atau dengan tanda atau dengan kata perangkai dan, ya, konjungsi. Maka mari kita cari nilai tersebut atau kalimat majemuk tersebut. Nah, tentu saja akan memiliki dua buah pernyataan yang akan dirangkai dengan dan.
Nah, ciri-ciri dari dan atau konjungsi ini adalah jika kedua buah nilai bernilai benar, maka pernyataan tersebut akan bernilai benar. Sisanya akan bernilai salah. Nah, maka hanya akan terdapat satu benar, lalu sisanya bernilai salah. Di mana di sini hanya terdapat satu yang bernilai salah dan 3 bernilai benar. Maka kita perlu membalikkan kedua buah nilai tersebut. Nah, bagaimanakah caranya? Tentu saja kita tambahkan dengan negasi. Ya, kita tambahkan dengan negasi. Jika kita tambahkan dengan negasi, maka benar itu akan menjadi salah, salah itu akan menjadi benar. Maka hanya akan terdapat satu nilai yang salah dan 3 nilai yang benar. Lalu setelah itu, mari kita analisis baris kedua tentunya. Nah, agar kalimat majemuk ini bernilai salah, maka di dalam kurung ini haruslah bernilai benar. Karena negasi dari benar itu akan bernilai salah. Lalu untuk konjungsi ini bernilai benar, maka kedua buah pernyataan ini haruslah bernilai benar. Maka mari kita analisis. P itu bernilai benar, maka di sini adalah P. Lalu di sini bernilai salah, maka kita perlu negasikan dengan Q. Negasi dari Q itu adalah bernilai benar. Benar dan benar akan bernilai benar, lalu kita negasikan. Maka ini akan bernilai salah. Sisanya itu akan bernilai benar. Mari kita buktikan. P itu bernilai benar dan negasi dari Q yaitu salah. Benar dan salah akan bernilai salah. Lalu negasi dari salah adalah benar. Mari kita ke baris ketiga, yaitu P itu bernilai salah dan negasi dari Q yaitu salah. Salah dan salah adalah salah. Lalu negasikan itu akan bernilai benar, benar. Lalu yang baris keempat itu adalah P bernilai salah dan benar itu akan bernilai salah. Negasi dari salah adalah benar. Nah, maka kita bisa sebutkan bahwa negasi P dan negasi Q itu akan bernilai ekivalen dengan negasi P atau Q. Ya. Maka mari kita tuliskan negasi dari P dan negasi Q itu akan memiliki nilai yang ekivalen dengan jika P maka Q, dan akan memiliki nilai yang ekivalen dengan negasi P atau Q. Nah, semoga kalian mengerti konsep dari ekivalen, ya, karena di sini memiliki nilai kebenaran sama, yaitu benar, salah, benar-benar, benar, salah, benar-benar, dan seterusnya. Nah, sekarang mari kita ke beberapa contoh lagi. Misalkan seperti berikut. Jika P dan Q itu akan ekivalen dengan Q dan P. Lalu P atau Q itu akan ekivalen dengan Q atau P. Nah, ini yang disebut dengan hukum komutatif. Ya. Komutatif. Tentu saja kalian dapat buktikannya. Di mana di sini saya tidak akan buktikannya. Saya hanya menuliskan beberapa contoh pernyataan majemuk yang ekivalen. Lalu yang kedua itu adalah P dan Q dan R. Lalu di sini kita asosiasikan itu akan ekivalen dengan P dan Q. Lalu kita buka kurung, kita kurungkan ke dalam dan R. Lalu di sini juga akan ekivalen dengan P atau contoh lainnya lagi adalah P atau Q atau R itu akan ekivalen dengan P atau Q atau R. Nah, ini adalah kedua buah pernyataan majemuk yang ekivalen. Nah, ini yang disebut dengan hukum asosiatif. Lalu contoh lainnya lagi itu adalah sebagai berikut, yaitu P dan Q atau R itu akan ekivalen dengan, mari kita distribusikan, yaitu P dan Q atau P dan R. Lalu contoh lainnya lagi adalah P atau Q dan R itu akan ekivalen dengan P atau Q dan P atau R. Ini adalah hukum
distribusi. Jadi kita dapat mendistribusikan logika matematika ini ya, dan dengan atau. Nah, yang terakhir itu adalah sebagai berikut. Yaitu negasi dari P dan Q itu akan ekivalen dengan, mari kita distribusikan negasinya ke dalam, yaitu negasi P, negasi Q, lalu tandanya dari dan itu akan menjadi atau. Lalu contoh lainnya lagi adalah negasi dari P atau Q. Itu akan ekivalen dengan negasi P, negasi Q, lalu tandanya dari atau itu akan menjadi dan. Nah, ini yang disebut dengan hukum De Morgan. Nah, semoga kalian mengerti, atau mari kita lihat hukum De Morgan ini. Ini akan sama dengan hukum yang atau contoh yang telah kita temukan di atas. Nah, di hukum De Morgan dikatakan bahwa negasi P dan Q itu akan ekivalen dengan negasi P atau negasi Q. Mari kita lihat, di sini adalah negasi P dan negasi Q. Maka di sini akan ekivalen dengan, mari kita distribusikan negasinya, yaitu negasi P, ini negasi dari negasi Q itu adalah Q. Lalu tandanya dari dan itu akan menjadi atau. Nah, maka jika kalian lihat di sini, ini adalah negasi P atau Q itu akan ekivalen dengan negasi P dan negasi Q. Nah, maka ini akan memenuhi hukum De Morgan. Nah, semoga kalian mengerti dan sampai jumpa di video selanjutnya.